Pas gue naik dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan jadi dalam L gini, terus gue naik ke atas begini nih. Ini kamar mandi lantai 1 kan, gue naik begini. Nah pas gue naikin anak tangga ini, tiba-tiba kayak mata gue nih diarahkan ke kamar nomor 3 dari kamar gue. 1, 2, 3. Kamar ini emang kosong bang. Kamar ini emang kosong. Di samping gue ada orang, cuman dia biasa balik malam. Jarang kalau jam-jam maghrib gitu balik, jarang. Dia kan orang kerja. Jadi mata gue kayak diarahkan ke situ. Dan seketika gue lihat di dalam kamar, kan ada gordonnya, ada jendelanya. Kamar itu ada bahan putih bang. Itu jelas banget. Itu pocong. Terus selang 2 menit 3 menit ada bunyi lagi. Ini agak sedikit lebih jelas. Deket banget suaranya, kata gue. Gimana? Kata gue, ini suara apa gitu. Entah orang sebelah, kan gue gak tahu kalau dia udah balik apa belum kan. Terus gue udah makin gak karuan tuh posisi gue itu. Pokoknya selangnya tuh 2 menit 3 menit bunyi lagi bang. Dan kali ini pintu gue gerak. Pintu kosan gue gerak. Wah, ini apa? Gue nengok kan gue ngintip gini di bawah itunya. Gak ada apa-apa bang. Tapi pintu gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan seperti biasa di video kali ini gue udah kehadiran seorang narasumber yang punya pengalaman horor pada saat dia ngekos di salah satu kosan letaknya di daerah Ciputat nih. Pada waktu dia lagi ngampus di daerah sana. Dan seperti apa kejadian horor yang dialami sama narasumber gue. Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Raffi, sehat kabar bang ya? Sehat banget. Terima kasih banyak Bang Raffi udah mau bercerita nih di Dimensi Mistik. Siap bang. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol Bang ya sambil sebat ya. Yoi. Dan katanya Bang Raffi ini punya pengalaman yang horor nih ya. Betul banget bang. Pada saat ngekos waktu ngampus nih di 2017 ya. Betul. Di daerah Ciputat nih. Betul. Kalau boleh tahu sedikitnya nih Bang, ngekos waktu itu kejadian horornya seperti apa nih Bang Raffi? Oke, waktu itu gue ngekos masih di awal-awal gue ngekos. Jadi karena gue belum biasa, gue tuh tipenya yang nggak bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan, maksudnya tempat tinggal baru. Iya. Pastinya gue susah tidur dan juga mungkin sampai buang air besar pun agak kehambat gitu karena gue harus nyaman gitu untuk kamar mandinya. Nah pada malam itu gue tidur, ya itu bangun tidur nggak nyaman gitu kan. Sampai gue kebelet buang air kecil dan gue dengar ada suara air nyala di kamar mandi. Akhirnya gue nggak jadi kamar mandi karena nunggu, berarti ada orang nih. Gue nunggu sampai ada orang keluar. Nah karena posisi tidur gue itu dekat pintu, jadi karena kamar gue kan gelap nih, emang dimatiin lampunya. Jadi gue merhatiin dari celah pintu bawah itu, nunggu sampai ada suara slot orang keluar dari kamar mandi sama orang lewat. Pasti kelihatan dong, gitu kan bang. Gue tunggu, nggak ada yang lewat. Tapi suara airnya udah mati. Nggak ada yang lewat nih sama sekali ya, pergerakan ya? Nggak ada. Cuma ada hitam gitu kan orang lewat. Bayangan gitu, lah. Ya. Ini nggak ada. Akhirnya karena gue udah nggak tahan, gue pelan-pelan mindik-mindik lah. Gue buka pintu pelan-pelan, gue mindik-mindik, gue lihat ke kanan nggak ada orang. Ke kiri, gue lihat kamar mandi itu lampunya mati dan kebuka. Nggak ada orang bang. Akhirnya ya udahlah, karena udah kebelet banget. Gue keluar, gue nyalain lampu kamar mandi kan saklarnya di luar. Gue masuk, gue slot, gue buang air kecil. Dari situ gue baru ngeh, kok lantainya ini kering. Lantainya ini kering ya? Lantainya kering. Biasanya kalau bisa ada yang gunain basah ya? Pasti itu kan, maksudnya mau orang cuci tangan aja pasti ada minimal cipratan atau apa gitu. Ada orang wudhu kan pasti basah gitu. Ini gak ada kering. Ya kayak seperti biasa kalau orang di kosan itu kan udah jam 10, jam 11 udah pada tidur. Ya tengah malam itu kan udah gak ada yang pakai toilet kan, pasti kering tuh. Aneh sih, karena lantai tiganya kan anginnya kencang. Iya. Itu gak ada siapa-siapa nih ya? Gak ada siapa-siapa. Dan ternyata dari kejadian itu
Bang Raffi ngalamin banyak kejadian ya. Betul. Ternyata ada sosok pocong di kosan itu ya. Ah itu Bang. Gila, gokil ya. Itu sosok itulah yang sampai gue ngebuang makan malam gue, lempar seblak kesukaan gue. Karena langsung ketemu dengan si sosok poci ini ya. Saat naik tangga Bang. Wah ya, tapi boleh kita tahan nih Bang ya. Kayaknya ceritanya seru banget ya. Siap. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih, gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Raffi barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Raffi, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata, mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja kepoin Instagram Dimensi Mistik, kalian DM di situ, atau kalian bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Raffi kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya Bang Raffi, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Oke Bang, gue mau cerita pengalaman gue waktu gue ngekos zaman kuliah di daerah Ciputat Bang. Jadi gue kuliah di daerah Ciputat. Waktu dari awal semester gue kuliah di Ciputat itu, gue selalu PP. Pulang pergi dari Depok Ciputat. Nah gue pikir karena ada di semester akhir ini, ada beberapa mata kuliah yang harus gue selesaikan. Terus juga ada skripsi yang harus dikerjakan juga. Gue memutuskan untuk gue harus ngekos karena gue harus standby di perpustakaan, dan juga kalau mau komunikasi dan bimbingan sama dosen pembimbing itu gampang gitu, mobile. Akhirnya gue cari temen Bang, akhirnya dapatlah temen yang mau ngekos juga. Nah gue ketemunya sama dia ini di kampus, dan ternyata dia orang Depok juga. Setelah cari tahu, ngobrol-ngobrol, dia orang Depok. Habis itu nggak taunya juga dia adalah senior gue di zaman SD gitu. Tapi kita nggak ketemu karena beda angkatan kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, gimana bro, kita carilah kosan satu-satu, kita mau cari mulai dari belakang kampus, kita kelilingin dulu gitu. Akhirnya kita muter-muter, dapatlah satu kosan yang jaraknya itu kurang lebih kalau naik motor kita 5 menit. Dapatlah di situ, kita tanya-tanya, kita masuk ketemu pemiliknya, oke nih gitu. Dan dia jelasin juga kalau di kosan itu ada satu kamar kosong yang pakai AC. Nanya harganya berapa, oh murah. Karena ukurannya cuma satu petak aja Bang. Buat satu orang sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah kata yang punya kos, 2 orang masih bisa masuk lah. Masih oke. Akhirnya kita sepakat di situ. Yaudah bro, mulai minggu depan kita dengan kos itu ya, kita bayar patungan tuh. Jadi lebih murah kan. Akhirnya di hari Sabtunya, kalau nggak salah hari Sabtu ya waktu itu, karena kita nyari hari libur untuk pulang, kan masih PP juga kan, kita berangkat bareng dari rumah, dari Depok, sama-sama bawa barang di satu mobil, kita pindahin lah ke kosan baru kita itu, masuk lah. Jadi sebelum itu Bang, gue jelasin dulu denah apa namanya kosannya ya. Jadi kalau dari pintu depan itu kita masuk, itu gerbang, masuk ke dalam parkiran motor, masuk lagi itu pintu kosan langsung. Kosan ini bentuknya L, lurus ke kanan mentok gitu. Nah di tengah-tengah itu ada rumah, itu rumah pemilik kosnya. Nah akhirnya dari situ masuk, di sebelah kiri itu ada 3 kamar, ke kanan ada 6 kamar. Nah nanti di ujung itu mentok ada kamar mandi 1. Habis itu nanti naik lagi, denahnya sama kayak lantai 1. Naik lagi 1 lagi ada, tapi itu cuman dak aja gitu, cuman dak buat jemur baju. Di bagian ujungnya itu ada kayak tiang sama seng buat, sama tali-tali buat apa namanya jemur baju ya. Akhirnya udah kita sepakat, udah pindah ke situ, ya kita rapi-rapiin barang kan, kita rapiin kasurnya segala macem. Dan ini kamar mandi di luar ya Bang, jadi di dalam kosan itu nggak ada kamar mandi. Semuanya kamar mandi di luar dan cuma 1 di setiap lantai. Jadi ngantri gitu. Cuman agak bingung juga sih, maksudnya dengan kamar yang lumayan banyak, ada 9 gitu ya, tapi kamar mandi cuma 1 setiap lantai gitu. Tapi ya udahlah gitu. Lagi pula kan nggak semua anak kampus di situ, ada yang kerja juga, mungkin berangkatnya lebih dulu gitu kan, pasti mandinya lebih dulu. Akhirnya kita udah beres-beres segala macem, mulailah kita di hari Senin itu aktivitas. Karena gue berbeda jurusan dan fakultas nih sama temen gue ini gue samain aja namanya Bang ya, namanya Rido. Beda jurusan dan beda fakultas kita, dan jam masuknya berbeda, kadang gue masuk pagi, dia masuk siang,
Kadang sebaliknya gue siang dia pagi gitu. Jadi jarang ketemu tuh di jam-jam itu. Ketemunya tuh paling malam setelah maghrib ataupun setelah isya. Bahkan bisa lebih malam, kadang nongkrong dulu kan atau apa. Nah udahlah. Nah pada satu malam, jadi gini bang, gue ini tipenya orang kalau pindah satu tempat, gue itu perlu adaptasi. Khususnya apalagi rumah ataupun kosan gitu. Gue nggak bisa, gue susah tidur kalau misalnya di apa namanya baru pindah tempat kayak gitu. Gue susah tidur, pasti kebangun lagi, dan juga bahkan sampai buang air pun nggak lancar gue. Maksudnya harus cari nyamannya dulu, baru gue bisa normal lagi gitu buang airnya. Nah, habis itu pada satu malam, kurang lebih malam ketiga lah, tidur nih. Dan gue sepakat sama temen gue kalau tidur ya mati lampu aja lah gitu. Jadi kita tuh pakai token juga bang masing-masing. Nah, kita kan lumayan ada AC-nya gitu kan. Jadi lebih baik kita AC tetap nyala, ya minim listrik lah, kita itu lampunya matiin. Nah, jadi posisi tidur gue bang, jadi ini kamar kan, ini pintu satu petak doang kayak gini. Langsung kasur, di sini ada lemari-lemari yang kita beli di apa namanya di pasar itu loh yang cuma di ya bisa bongkar pasang. Ya bongkar pasang lah, ada tirainya gitu. Nah di sini kasur, di sini lemari-lemari yang baju-baju lah gitu. Ya buku-buku ya udah sembarang aja taruh karena emang tempatnya nggak besar kan. Nah gue tidur di sini nih, tidur yang kaki gue ngarahnya ke pintu, temen gue di pojok sana. Jadi gue pojok sini, dia pojok sana, sama-sama deket tembok gitu. Satu malam ya gitu masih belum terbiasa lah kan, masih bangun, tidur lagi bangun. Terus satu malam itu gue kebangun lah karena pengen kencing kan, pengen buang air kecil. Tapi sebelum gue keluar mau kencing itu, gue dengar karena ini kamar kan nempel sama kamar mandi di pojok itu. Jadi pokoknya kamar gue ini paling pojok nempel sama kamar mandi gitu. Gue dengar ada suara air di kamar mandi, suara keran nyala gitu. Oh gue pikir ada orang nih, udah tunggu dulu deh. Nah gue nunggunya itu, jadi gini, ini pintu kan di lorong depan kamar itu kan ada lampunya. Nah siluet bayangan itu kan masuk dari celah pintu itu gitu. Jadi gue nunggu ngecek itu sambil tiduran sambil lihat ke bawah. Jadi kalau orang selesai dari kamar mandi kan pasti buka slot kedengeran, dan juga orang lewat pasti kelihatan gitu. Gue tunggu, kok gak lewat-lewat, gak ada bunyi pintu juga gitu kan. Ah keluar dah gitu gue bilang karena udah gak tahan kan. Gue keluar, kagak ada orang bang. Sepi nih ya di depan kosan itu ya. Sepi, dan kamar mandinya itu pun mati lampunya, kebuka, cuman lampunya mati. Lah, kok ada orang kata gue. Akhirnya gue keluar, kan gue ngintip gini doang, takut kan. Maksudnya dalam hati apa ini gitu kan. Gue keluar, gue nyari lampu karena saklarnya di luar, gue masuk, gue slot, gue buang air kecil, gue baru nggak, lantainya itu nggak basah bang. Lantai kamar mandinya. Iya, ubinnya nggak basah sama sekali ya. Kan tadi ada suara air. Iya. Itu suara air tuh kalau misalnya gua mandi ataupun temen gua mandi pasti kedengeran karena nempel. Nah ini kok kita dengar ada orang yang biasa mandi, kalau mandi itu nyala airnya, kok lantainya nggak basah gitu. Satu tuh. Akhirnya gua buru-buru masuk ke kamar, gua nggak terlalu hirauin lah. Ya udahlah mungkin apalah gitu, gua tidur. Nah kan, akhirnya besok pagi menjalani kehidupan seperti biasalah anak kampus. Kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian ya, gue waktu itu masuk pagi bang. Gue masuk pagi itu harus ada kuliah yang harus gue selesaikan, dan juga gue harus standby di perpustakaan untuk nyari buku-buku untuk ya skripsi gue lah. Waktu itu pokoknya kurang lebih gue berangkat pagi dan gue bisa pastikan gue baliknya akan sore gitu. Sebelum gue berangkat, karena gue nggak pakai laundry waktu itu, jadi gue nyuci sendiri bang bajunya. Jadi gue cuci, jadi gue pikir udahlah mandi sekalian direndam, dikucak-kucak dulu terus direndam, tinggal berangkat kampus, nanti setelah pulang dari kampus baru jemur gitu kan. Nah gue selesai ngampus itu sekitar pokoknya azan maghrib lah. Gue balik maghrib, biasanya gue kalau sebelum nyampe kosan gue beli makanan dulu. Makanan favorit gue waktu itu seblak lah, zaman itu ada seblak langganan. Gue beli, gue bawa ke kosan. Nah pas sampai di kosan ya gue makan dulu, gue sholat dulu, gue makan, sebat, sholat isya, ya leha-leha dulu lah, santai dulu karena seharian kan capek.
Pokoknya entah gimana gue ketiduran lah di situ. Ketiduran dan gue kebangun dengan temen gue yang baru pulang. Jadi gue kebangun karena temen gue pulang. Dia buka pintu. Kaget kan gue. Wih, baru balik lu. Dari mana, bro? Gitu. Ya biasa nongkrong gitu kan. Ya biasa anak-anak kampus kan kalau habis kuliah nongkrong sampai tengah malam lah. Kalau nggak salah itu jam 11:30 lah, sekitar itulah pokoknya. Udah tengah malam. Gue baru ingat kalau ada cucian gue tadi pagi itu. Dan kan memang niatnya abis makan, sholat isya segala macam udah beres, gue mau nirisin baju lah, mau diperas segala macam, jemur ke atas. Karena gue pikir kalau gue diemin sampai besok bau nih. Karena itu baju ya udah habis lah, baju gue tinggal, karena nggak banyak bawa baju kan gue. Ya udahlah, akhirnya teman gue udah dari kamar mandi, udah bersih-bersih, dia sholat dulu tuh. Pas dia keluar kamar mandi, gue bilas pakaian, gue bersihin semua, gue kasih pewangi, gue bawa ke atas, sambil nunggu pewangi itu gue sambil ngerokok lah pokoknya. Karena bajunya sedikit, ya cuma sebentar aja gue ngerendamnya. Udahlah, gue bilas, diperes. Gue peres sampai kering, terus gue pakai gue jemur lah. Nah lagi pas proses jemur itu, gue dengar ada suara air lagi bang, kamar mandi. Oh, gue pikir temen gue entah kebangun atau tetangga kosan sebelah gitu, dia kamar mandi. Oh, aman lah gitu. Maksudnya kedengaran ada suara yang makhluk hidup lah gitu kan. Sebenarnya yang ngeri-ngeri karena di atas itu situasinya karena ngelos gitu. Ada sih cuman kayak kayu-kayu gitu buat nutup, kayak pagar-pagar gitu. Sama di ujung itu ya gue di bawah seng itu bang, yang kalau kena angin cetak gitu kan. Ya semi-semi ngeri lah gitu. Apalagi gue baru di situ kan. Kemudian ada suara air, ada orang lah. Ya udahlah, sambil ngaso, sambil ngerokok, sambil main HP lah gitu. Rokok. Udah beres, gue turun ke bawah. Udah kan udah beres semua, gue turun, ember juga. Gue ke bawah. Karena ini ember harus dimasukin lagi kamar mandi bang. Ya kan? Gue bawa ke bawah. Itu kondisi lampunya mati. Ya gue pikir orang udah keluar kan dimatiin lampunya gitu. Gue nyalain, gue masukin ember. Gue ngeliat lantainya itu pun kering. Lantainya kering lagi nih ya? Kering bang. Bener-bener gak ada, ya gimana sih kalau lantai udah 2 jam 3 jam gak kepake, pasti kan kering gitu. Apalagi kalau kita contoh mau masuk mandi pagi-pagi gitu kan, belum ada yang pakai kamar mandi kan pasti kering. Nah, kayak gitulah pokoknya. Gak ada atau bintik-bintik air gitu, orang cuci tangan atau apa, gak ada. Padahal tadi jelas-jelas Bang Raffi dengar sendiri ya? Iya, makanya gue langsung lempar aja tuh ember, gue matiin lampu, gue langsung cabut ke kamar. Gue masuk ke kamar, tidur. Nah, ini kalau nggak salah 2 hari kemudian lah. 2 hari kemudian itu gue pulang sore lagi. Balik maghrib tuh gue beli seblak lagi kan, buat makan malam. Hampir gue selama ngekos di situ makan malam gue seblak bang, karena murah dan enak. Suka gitu banget sama seblak nih. Iya, seblaknya beda lah gitu. Gue beli seblak, gue balik. Nah, entah kenapa perasaan gue agak aneh lah saat itu pas mau balik itu. Gue masuk gerbang, gue parkir motor, gue masuk, dan rasanya kayak sepi banget nih. Mungkin masih belum pada balik kerja kali. Memang sepi bang. Itu kalau nggak salah lantai 1 aja cuma keisi 3 orang. Di lantai gue tinggal itu lebih sama gue berarti 5 orang. Jadi penghuninya emang nggak banyak nih ya? Nggak banyak bang. Di atas itu kan sama 9 kamar. Tapi kan di kamar gue kan berdua. Di kamar gue 2, 3-nya tuh mencar. Ada yang di sebelah sana yang bagian sininya. Yang di guanya itu ada berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ada berarti di daerah 1, 2, 3 kamar keisi. 3. Ya 3 kamar keisi, berarti ada sisa 3 kamar lagi kosong. Nah, pas gue naik dari lantai 1 ke lantai 2 itu kan jadi di L gini, terus gue naik ke atas begini nih. Ini kamar mandi lantai 1 kan, gue naik begini. Nah, pas gue naikin anak tangga ini, tiba-tiba kayak mata gue nih diarahkan ke kamar nomor 3 dari kamar gue. 1, 2, 3. Kamar ini emang kosong bang. Kamarnya emang kosong. Di samping gue ada orang, cuman dia biasa balik malam, jarang kalau jam-jam maghrib itu udah balik, jarang. Dia kan orang kerja. Tiba-tiba mata gue kayak diarahkan ke situ, dan seketika gue lihat di dalam kamar itu kan ada gordennya, ada jendelanya. Kamar itu ada
bayangan putih bang, itu jelas banget, itu ada pocong gitu. Seketika itu gue lempar sebelah gue lari, ya mau nggak mau kan gue ngeliatin kamar itu. Iya. Gue muter begitu, gue buru-buru buka kunci kamar, wah udah gak karuan itu rasanya bang, gak karuan. Gue buka, gimana cara biar kebuka, gue langsung lempar tas, nyalain lampu, langsung masuk dalam selimut gue. Wah gila, ini bener-bener gue ngeliat pertama kalinya ini jelas banget gitu kan. Jelas banget ada pocong yang di kamar itu ya. Iya, entah itu emang pocong apa enggak, cuman ya begitulah pokoknya bentuknya bang. Iya. Dan pokoknya ngadepnya ya ke keluar gitu. Iya. Luar biasa sih, aku merinding banget gue. Iya. Abis itu akhirnya gue chat temen gue, bro nanti kalau balik gue nitip seblak ya yang biasa. Terus dia bales, lah biasanya kan lu kalau balik duluan lu pasti beli duluan gitu, apa yang lu pakai nitip sama gue katanya. Ya gue nitip lah pokoknya, tadi gue nggak sempet. Oh ya udah dah gitu. Itu kurang lebih gue nunggu dia setengah jam ada bang, dan gue belum nyalain AC bang, tutup aja begini. Apalagi kalau kamar sunyi begitu terus AC nggak nyala, ada bunyi ting gitu kan ya, kayak sepi banget gitu. Paling ada beberapa suara orang dari bawah gitu, buka gerbang dan lain-lain. Sampai akhirnya temen gue masuk, itu pun gue kaget ada orang buka pintu kan. Dia masuk, nih seblak lo gitu. Lu tuh main-mainan lu nggak beli? Iya bro, jadi tadi gue ngelihat gitulah makhluk gitu. Ah ya bener-bener aja lu, nggak usah aneh-aneh gitu. Kita baru pindah masa langsung diteror-teror kayak gitu gitu. Ya nggak tahu sih kalau lu percaya apa enggak, cuman itu yang gue lihat gitu. Udahlah nggak usah aneh-aneh gitu katanya. Akhirnya ya udah gue makan seblak gitu. Itu maghrib gue aja lewat bang, soal maghrib gue. Akhirnya ketika gue selesai makan, dia mau kamar mandi juga, gue minta temenin juga akhirnya. Bro lu mau kamar mandi, gue ikut lah gitu. Akhirnya dia duluan kan masuk kamar mandi, gue nunggu di depan bang, sambil gue lihat kamar sono gitu kan. Tapi sambil ketakutan gue, masih belum shock lah bahasanya. Nungguin dia, akhirnya dia keluar, masuk gitu. Gue masuk, tunggu depan ya gitu. Iya gitu, masa gitu aja pakai ditemenin lu, udah gede gitu kan. Akhirnya gue masuk, gue buang air, terus duduk segala macam buat sholat kan. Habis itu saat maghrib sholat isya. Terus gue keluar, itu kagak ada bang. Ditinggal nih. Kurang ajar ya bang. Akhirnya gue samperin lah gitu. Agak sedikit jalan cepat lah, walaupun deket kan jaraknya. Kampret lah gitu dia bilang. Maksudnya ditinggalin kayak gitu. Udahlah akhirnya dia ketawa-ketawa lah. Maksudnya dia juga kayak skeptis lah bahasanya bang. Nggak terlalu percaya mungkin sama hal-hal kayak gitu. Akhirnya di beberapa minggu kemudian, 2 minggu atau 3 minggu kemudian lah gue lupa. Itu hari Jumat, gue sama dia itu baliknya cepet bang. Jam 2 sekitar, jam 2, jam 3 lah. Akhirnya itu dia bilang sama gue, si Rido ini. Bro gue balik ya, balik ke Depok. Soalnya nyokap gue nelpon suruh balik dulu, ada urusan lah gitu. Oh ya udah, tapi lu balik kapan? Gue bilang. Ya paling lambat lah minggu malam lah, pasti kan harus balik sampai sini, besoknya harus ke kampus kan, Senin ya. Ya udah deh. Udahlah kan akhirnya gabut lah. Biasanya kalau ada dia kita ngobrol, main ML bareng gitu. Ya atau ngobrol lah, bicara tentang skripsi dan lain-lain. Akhirnya dia pulang, itu udah jam 5 ya, udah menjelang maghrib gitu. Ya gue sambil prepare mau maghriban, ya bersih-bersih, mandi segala macem. Udah tuh, gue pergi keluar juga, beli seblak. Sebalik lagi teman dekat tuh, balik lagi. Gabut tuh gue ngerjain skripsi gue yang bisa gue kerjain hari itu. Udah capek ya udah gue main Mobile Legends. Ya zaman itu masih pakai HP Xiaomi, 2 game aja udah panas lah gitu bang. Setelah itu gue nonton film. Nah ketika nonton film itu pokoknya gue main nonton film segala macam, pokoknya kelar-kelar tuh gue inget jam 11, setengah 12 gitulah. Akhirnya udah capek, gabut kan sendiri, dingin di kamar sekecil itu dengan AC yang cukup besar. Gue gedein AC-nya, maksudnya dalam arti suhunya gue naikin. Habis itu gue tidur. Nah, gue gak bisa tidur situ bang. Ya tidur bangun. Sampai akhirnya di jam, pokoknya dini hari lah. Itu sepi memang. Ya gue kalau jam-jam sebelum tidur itu gue dengar emang ada orang balik. Ada orang ketawa-ketawa di bawah gitu. Yang baru nyampe apa segala macam. Akhirnya yang sebelah kamar gue juga kok belum balik tuh. Karena orang kerja kan. Akhirnya gue ketiduran, bangun.
sekitar dini hari lah, jam 1 atau setengah 2 lah kayak gitu kurang lebih, gue nggak tahu pastinya, pokoknya sepi banget gitu. Iya. Gue bangun, kencing lagi kan, tapi semi-semi ngeri gitu kan, mau keluar takut ada aneh-aneh. Akhirnya gitu ketiduran lagi, bangun lagi, ketiduran lagi, bangun lagi. Nah sampai gue tiba-tiba kaget ada suara kayak benda tumpul. Itu pertama gue nggak ngeh itu suaranya di mana, kayak apa ya kata gue. Di luar udah sepi bang, udah gak ada suara, cuma suara AC doang yang gue dengar. Apa ya? Gue mencoba untuk positif lah gitu kan. Gue mau makin niat gue untuk kamar mandi tuh makin hilang bang. Rasa kebelet pun hilang. Udah mulai aneh-aneh kan, gue udah mulai giniin selimut gitu kan, udah celingak. Kan gue di dekat pintu itu kan, akhirnya gue lihat di bawah pintu ada yang lewat nggak atau apa gitu kan. Terus selang 2 menit 3 menit ada bunyi lagi. Ini agak sedikit lebih jelas. Deket banget suaranya, kata gue. Gimana? Kata gue, ini suara apa gitu. Entah orang sebelah, kan gue nggak tahu kalau dia udah balik apa belum kan. Terus suara apa nih? Kata gue, udah makin gak karuan tuh posisi gue itu. Pokoknya selangnya tuh 2 menit 3 menit bunyi lagi bang. Dan kali ini pintu gue gerak, pintu kosan gue gerak. Wah gila, ini apa? Gue nengok kan gue ngintip gini di bawah itunya. Kagak ada apa-apa bang. Tapi pintu gue gitu loh. Getarnya? Getar. Geraknya? Akhirnya karena gue takut, gue pindah ke posisi tempat tidur teman gue yang pojok. Gue puterin badan gue ke sana. Sambil gue ngadep ke kanan, sambil gue lihat gini. Ini apa? Kata gue. Wah merinding gue. Udah tuh akhirnya gue tunggu, gak bunyi-bunyi lagi bang. Gak ada bunyi lagi. Udah mulai agak tenang, walaupun was-was gitu kan. Gak baik nih kalau kencing ditahan kan gitu. Gue pikir adalah kamar mandi dulu. Bismillah gitu kata gue. Gue buka pelan-pelan kamar itu. Gue buka, gue celingak-celinguk. Gak ada siapa-siapa. Sepi pokoknya. Angin kan dari atas itu kan lewat tuh. Maksudnya angin tuh hembusannya lah ya. Iya, karena kan di atas kan lolos kan. Sepi banget. Merinding gue tuh malam. Di lorong itu nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada, sepi pokoknya. Akhirnya gue nengok kamar mandi, mati lampunya kan. Ya udah gue kamar mandi pelan-pelan. Itu pintu kamar nggak gue tutup bang. Biar maksudnya kalau ada apa-apa gue langsung masuk gitu kalau ada. Nauzubillahnya gitu kan mikirnya. Masuk, keluar masuk kamar mandi, nyalain lampu kan, masuk kamar mandi. Dan gue buang air buru-buru lah, kayak was-was lah. Terus gue buka, itu pocongnya di situ bang, di depan kamar itu. Di depan kamar yang kemarin lalu kemarin itu. gue lihat itu. Gue bilang. Ya bahasanya kalau orang bilang nge-freeze atau apalah gitu ya. Cuman gue maksa diri gue untuk lari. Gak mungkin gue lari ke arah sana, karena arahnya cuman ke sana masuk kamar atau ke sana tabrak atau naik ke atas. Gue naik ke atas bang. Gue teriak sekenceng-kencengnya. Wah, naik ke atas. Naik tangga tuh udah bukan satu-satu bang. Pang. Gitu. Gila gue bilang. Gue di atas ngos-ngosan kan. Itu apa? Maksudnya gue masih nggak nyangka ngelihat pocong itu bang. Gue bilang, apa kata gue? Apa ini gitu. Akhirnya selang beberapa menit kemudian ada yang naik bang. Kaget juga kan ada yang naik. Bang, kenapa bang? Abang yang teriak-teriak tadi ya? Iya bang. Kenapa? Iya bang, gue diliatin sama makhluk pocong. Walah. Kok gue bingung kan, kaget. Kok walah kata gue. Ya itu biasanya gue nih penghuni lama bang di sini. Jadi udah tahu ada kayak gituan gitu. Cuman ya karena kita udah lama kita nggak terlalu hirauin, kita tahu gitu. Akhirnya udah bang turun lah. Gue takut bang. Udah sama gue aman gitu. Dia ini yang sebelah kamar gue. Dia baru pulang itu malam itu, tapi udah di kamar gitu. Kira, udah ikut sama gue turun. Serius bang, gue takut banget bang. Udah ayo, itu udah pucet, udah gemeter dari atas sampai bawah gitu kan. Gue turun ke bawah. Dia duluan tapi gue di belakang dia. Gue ngundik gitu lihat ada enggak gitu. Gak ada bang, gak ada.
Pocong itu udah nggak ada nih. Nggak ada. Gue turun kan gue, jadi kan turun ini kan naik begini, jadi turun gue ngeliat begini nih. Kan kamar gue sebelah sini. Kalau turun gue begini nggak ada. Ya udah akhirnya dijelasin, intinya ada yang pernah meninggal di kamar itu. Di kamar yang Nomor tadi 3. kosong itu. Iya, yang kosong itu. Tapi itu kejadian udah lama dan juga ya dia tahu kalau ada orang yang kos di situ, nggak dikasih tahu kalau ada kayak gitu. Ya. Karena abang ngeliat, makanya gue kasih tahu katanya kayak gitu. Ya. Nah di situ lah. Ya akhirnya karena dia bilang udahlah lu tidur sini aja bro, daripada lu sendiri kamar kan, tidur sini aja lu nggak apa malam ini. Ya gue tidur lah di situ. Akhirnya jadi numpang nih di kamar sebelah temen ya. Ya. Dia paham lah kan kondisi gue yang ketakutan. Gue tidur di situ, bangun pagi, dia cabut, bilang bro gue mau cabut ya gitu. Akhirnya ya gue bangun, gue pindah ke kamar gue gitu. Itu gue lanjut tidur juga kan, lanjut tidur segala macem, bangun gue agak siang karena libur kan. Nah udah agak menjelang sore, gue pikir gabut nih gue kalau di sini sendiri gitu kan. Temen gue masih balik besok ya karena kemungkinan minggu malam baru nyampe di kosan gitu. Itu kan malam minggu tuh. Gue pikir pada gue gak jelas nih di kosan, mau nonton nanti mikir aneh-aneh, mau main game nanti adalah apalah gitu. Gue pikir gue cabut lah, gue nongkrong lah. Gue ajak lah beberapa temen jurusan gue untuk nongkrong di adalah base camp gitu, kafe warkop gitu ya. Nongkrong, bercanda, main game segala macem. Nggak sadar udah tengah malam tuh selesai. Sekitar ya jam 11, jam 12, setengah 12 lah gitu. Jam 11, setengah 12. Nah, bro, lu balik ke kosan gue aja yuk, temenin gue. Gue tuh nongkrong bertiga. Termasuk gue di situ bertiga. Jadi ada temen gue. Salah satunya gue ajak gitu. Dua-duanya sih gue tanya ada yang mau nggak. Intinya dua-duanya nggak ada yang mau. Kagak lah, gue balik aja lah gitu. Ya udahlah, anjir gue bilang nih kan. Udah gue balik tuh. Balik. Pas gue masuk gerbang, gue parkir motor. Nah di sini bang, tiba-tiba gue nyium bau bangke, kayak bangke tikus gitu. Tapi nyengat terus anyir gitu. Rindu gue cari, gue keluar gerbang, gue cari kagak ada tikus mati gitu. Gue cari deket-deket bawah motor itu, parkiran motor nggak ada. Wah pala gue udah gede itu kan di situ. Ragu gue mau naik, ragu gue mau naik. Akhirnya mau kemana gue jam segitu? Pikir udahlah nyampe kamar dan langsung tidur gitu, gak usah pakai basa-basi. Naik lah gue masuk, buka pintu kosan, meter L kan, set masuk. Pas gue mau naik tangga, itu nunggu di atas tangga bang, lantai 2-nya. Si pocongnya ini? Iya. Seketika lemes gue di situ, kayak ibaratnya gue mau lari tapi jatuh dulu. Iya. Butak, gue langsung lari keluar. Gue keluar gerbang dulu tuh, ngos-ngosan gue. Sepi bang, kan di perkampungan gitu kan. Iya. Sepi. Pocong lagi ngapain yang bang Raffi lihat? Diem aja nih. Ibaratkan pas lu mau naik tangga di atas begitu. Iya. Gimana bang kalau posisi kayak gitu? Cabut. Jatuh, gue kayak langsung mau lari tapi jatuh dulu baru lari. Iya. Butak, baru lari. Gue keluar, gue bingung mau ngapain. Dan di situ kondisinya sepi banget. Ya ada sih beberapa teman gue yang ngekos, akhirnya gue coba tanya-tanya, bro udah tidur belum? Gue tanya yang memang ngekos di dekat-dekat kampus kan, yang teman-teman jurusan gue. Ada yang bales, kurang lebih dari kosan gue ke kosan dia 3 menit, deket lah, tapi naik motor ya bang. Akhirnya gue kosan lu ya, udahlah marilah gitu, kosannya dia. Akhirnya malam itu gue tidur di situ. Akhirnya jadi numpang tidur di kosan teman ya? Numpang tidur gue di kosan temen gue. Gue pikir, wah udah gak beres lah. Maksudnya kenapa harus diteror kayak gitu kan. Yaudah akhirnya gue malam itu tidur di situ. Dan gue baru balik lagi ke kosan pas temen gue ngabarin kalau emang udah mau balik ke kosan malam itu. Gue tanya kan, bro balik kapan? Ini gue bentar lagi udah sore tuh. Pokoknya nyampe sekitar jam 8 lah. Dia dari Depok sampai di kosan. Akhirnya gue pikir udah mau setengah 8 gitu, gue jalan juga gitu. Akhirnya ketemu, naik bareng-bareng ke atas, gue cerita lah di situ. Ya gue naik tangga juga ngeri-ngeri sedap bang. Suruh dia duluan pokoknya jalan gitu kata. Akhirnya naik ke atas, ngobrol, pas duduk udah santai-santai kan dia beres-beres barang. Bro, kayaknya cukup lah ya, gue kayaknya pindah kosan dah. Kenapa? Ya gue ditampakin lagi gitu sama
makhluk itu gitu. Kata dia tadinya mau bilang ngapain sih, tapi akhirnya dia bilang sebenarnya gue juga ngerasain ada keanehan sih. Jadi si Rido ini ngalamin juga nih ya kejadian. Iya, dia dengar, horor itu dia lebih ya? ke dengar apa? Dengar suara air itu. Iya. Dengar suara air itu. Gue ceritain, gue lihat ada yang gedor-gedor segala macam. Ya dia percaya nggak percaya lah. Cuman dia dengar ada suara air itu. Cuman dia mungkin yang skeptis lah ya. Dia nggak ngecek atau apa. Cuman dia agak aneh kok ada tengah malam air bunyi agak lama gitu. Terus ya tapi dia bodo amat tinggal tidur gitu aja. Gitu. Iya. Nah, kayak gitu aja sih bang, kurang lebih bang. Akhirnya sepakat pindah, kita habisin 1 bulan itu, gue pindah kosan, tapi kita nggak bareng lagi. Udah gue sama temen gue aja dah, udah gue sama temen gue yang gue datengin waktu itu. Iya, Nebeng, gue iya, kos itu jadinya sama dia. Jadi dihabisin sampai 1 bulan aja nih ya, karena udah masuk uang 1 bulan nih di kosan itu ya. 1 bulan aja. Karena udah nggak kuat ya bang ya. Takut bang, gila itu. Sampai kayak gitu ya, error ya. Iya maksudnya gue juga gak ngerti ada apa gitu. Iya. Akhirnya kan dijelasin sama si abang itu yang ya ada kayak gini gitu. Akhirnya tahu lah ya historinya kenapa. Iya, historinya seperti itu dan biasanya penghuni baru ya kenalan lah. Iya. Cuma kenalannya serem nih ya. Iya serem, gak gitu caranya bang. Tapi boleh nanti bang lebih lengkapnya gue tanya-tanya di sesi pertanyaan bang ya. Oke. Bang Raffi, berarti tadi yang seperti gue tanya tadi ya di awal ya, maksudnya nggak sampai lebih lagi nih di kosan itu, maksudnya 1 bulan habis udah keluar gitu ya dari kosan itu ya. Iya. Tapi emang ketika Bang Raffi survei kosan itu emang udah sepi aja apa gimana nih keadaannya? Pas gue masuk itu memang sepi, itu siang bang. Siang ya? Gue datang itu kan siang, itu sepi bang. Ya Sepi. adalah 1-2 orang, tapi itu yang yang lalu lalang aja, karena yang baru masuk, ada yang keluar gitu aja. Selebihnya gue nggak pernah lihat wajahnya yang kamar sini. Jadi masing-masing lah. Iya masing-masing. Oh kayak gitu ya. Cuma kita ya penting tahu ada orang gitu. Dan pemilik kosnya ini, mohon maaf nggak ngejelasin ya? Nggak ngejelasin. Kalau ternyata ada kejadian seperti ini di kamar itu. Dia cuman menjual kayak ini ada kamar yang ada AC loh gitu. Gitu aja. Jadi kita serius harganya berapa pak? Menggiurkan lah. Murah. Iya. Apalagi dibagi 2 kan? Iya, pada saat itu berapa nih kalau boleh tahu nih harga kosannya? 1,2. 1,2 ya? 1,2. Ya berarti kan kita berdua 600. Iya. Murah lah, udah cukup lumayan lah dengan lumayan lah. AC gitu, walaupun kamar mandi di luar. Ya nggak tahu lah terbilang mahal atau murah. Iya. Cuma buat kita waktu itu murah lah. Murah ya? Iya. Tapi karena memang kamar mandinya ini sendiri di luar ya? Iya, di samping persis. Di samping persis mepet nih gitu? Mepet. Tapi kan kamarnya ngadep sini. Ini kamar mandi, jadi ngadep ke lorong sebenarnya. Iya. Nah, tapi nempel. Iya, sama kamar Bang Raffi ini ya? Nempel, tapi di dalamnya itu begini bang. Jadi temboknya begini. Oh, kayak nyerong gitu ya? Nyerong, tapi pintunya tuh ngadep sini. Tapi ini di dalamnya tuh nyerong begini. Iya. Nah, jadi kerannya itu nempel sebelah kiri kan, ya nempel sama kamar kita. Gitu. Berarti jelas banget nih kedengeran Jelas kalau ada suara mandi, orang mandi atau nyalain keran gitu ya? Betul. Nah pas Bang Raffi ini ngelihat kondisi kamar mandi ini emang keadaannya kosong nih? Kosong bang. Malah mati lampu. Maksudnya lampunya mati. Iya. Jadi harus nyalain dulu nih. Iya. Itu nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada. Makanya gue pikir bang kayak kamar mandi terus nyala terus ya. Harusnya sih. Harusnya ya. Kayaknya yang kayak gitu. Harus nyala. Jadi ini setiap ada penghuni yang mau masuk ke kamar mandi baru dia nyalain gitu ya? Iya. Gitu. Dan pintunya memang nggak ditutup. Kebuka tapi nggak kebuka full. Kebuka aja gitu. Iya. Kelihatan. Dan logikanya juga kalau emang abis digunain nih kamar mandi pasti basah ya? Itu. Lantainya ini nggak basah sama sekali nih. Kering kayak ibarat orang udah selesai jam 9, jam 10 udah selesai dari kamar mandi kan orang-orang udah pada tidur. Iya. Biasanya kan jam 3, jam 2 itu bisa udah kering gitu. Apalagi kan anginnya kenceng dari atas. Iya. Ini nggak sama sekali ada area percikan sama sekali nggak ada ya. Dan ketika pertama kali ditunjukin sama si pocong ini si pocong ini nih nampakinya kan berarti di dalam kamar nih. Kamar. Ini dia emang bener-bener lagi nunjukin di dalam jendelanya itu apa gimana nih Bang Raffi? Kan kalau kamar yang ada orang itu biasanya gordengnya ditutup. Iya. Nah kalau yang nggak ada orangnya itu kebuka bang. Iya. Jadi mungkin kalau ibaratnya kalau ada orang mau survei mau lihat gitu bisa lihat dari luar, habis itu bisa masuk ke dalam gitu kan. Iya. Itu kondisinya nggak gordengnya kebuka nih ya. Ini berdiri di situ. Berarti jelas banget nih Bang Raffi ngeliat si Poci ini ya. Jelas banget. Makanya gue lempar tuh sebelah. Oh, tapi keadaan dari si kamarnya ini lampunya terang atau nyala apa gelap nih? Nyala. Dalam keadaan dinyalain ya?
Nyala itu pokoknya yang kosong rata-rata kamarnya nyala semua. Oh emang sengaja nyalain ya sama Tapi pemiliknya. herannya kenapa kamar mandi dimatiin ya? Bingung di situ sih. Iya. Kenapa harus hematnya di kamar mandi ya? Iya. Justru emang hemat Di di kamar kosong kamar ya. ini ya. Tapi Iya. emang mungkin penghuni atau pemiliknya nih udah tahu nih ya. Kalau Tahu, ini pasti bekas tahu. ini emang makanya dinyalain selalu nih gitu. Pasti tahu. Harusnya tahu. Cuman nih mereka nggak ada info. Iya iya. Orang Berarti yang jaraknya kosong. deket ya ngelihat si pocong ini. Deket Bang Bang, Raffi. cuma selisih 1 kamar berarti. Dia ngeliatin Bang Raffi dengan tatapan yang gimana nih? Lurus aja. Ya pokoknya pada umumnya poci lah. Iya iya. Hitam Heeh. gitu kan. Putih. Maksudnya kulitnya hitam Iya, gitu iya. kan. Putih. Ya udah begitulah pokoknya. Gila Ji, cuma Merinding ngeliatin gua kalau fokus gitu ngomong. aja ya. Iya. Gitu Bagusnya aja. nggak dikejar nih ya. Enggak Bang, dia diam di situ. Ya yang gua ngerinya itu adalah maksudnya gua harus tetap naik dan lewatin kamar itu kan. Iya iya. Iya. Wah, gua udah nggak karuan, udah nggak ngerti, gua udah lupa gimana cara gua lari, intinya gimana caranya cepat sampai kamar. Sampai sebelah kan ini jatuh nih ya. Bukan jatuh Bang, gua lempar. Kelempar nih. Gua lempar nggak tahu ke atas ke bawah. Ya udah kemana, kalau kepikiran di sebelah lah ya. Yang penting aman diri dulu ya. Terus ketika udah di dalam kamar kan pas temennya pulang ke Depok nih ya. Hmm. Itu kan sendirian nih di kamar Iya, itu ya. betul. Dari hari Jumat, Sabtu dan sampai Minggu. Iya, Jumat sore ya. Nah pas lagi ngerjain skripsi ini kan setelahnya itu kan tidur nih. Itu denger kayak suara apa nih? Ketukan atau semacam apa nih? Yang di pintu itu. Sumbernya dari mana nih Bang Raffi? Sumbernya awalnya gua ngehnya ini jauh Bang. Maksudnya gua nggak tahu ini dari mana. Cuma kayak jauh gitu. Tapi ada suara ketukan gitu. Iya kayak Iya. lama lah. Maksudnya temponya dup, 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 gitu. Iya. Makin lama yang ketiganya itu kan sampai ngegeterin pintu kamar gua gitu. Nah di situ. Akhirnya Entah itu nggak ada nih. apa? Iya. Ya mungkin ya. Kalau yang kayak di film-film gitu ada poci deg 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 ya pakai kepalanya gitu. Karena bukan ketukan Bukan. tulang jari tangan. Beda kalau kita kan ini kan tok 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 Iya, gitu iya. kan. Kalau itu Ini duduk. Bagusnya kan dibuka nih sama Bang Raffi ya. wah enggak Bang. Itu ya udah luar biasa gua takutnya. Gila, iya. Dan terakhir yang ketika pulang dari nongkrong nih ya. Iya. Itu nyata banget nih ya kalau si pocong ini nih ada di atas tangga itu. Berdiri Bang. Berdiri. Berdiri nih. Dia berdiri. Bayangin kita mau naik tangga, pas kita muterin begini, mau naik tangga, kita kan pasti mau naik tangga kan naik ke atas. Iya. Agak begini, agak ngedangak. Ya dia di situ. Wah Bang, Dia itu mau lari tapi jatuh dulu. gila sih. Gebuk, baru lari. Iya, Oh dia ngeliatin larinya Bang udah sprint. Raffi udah aja kayak nih ya. tahu. Iya Bang? Dia ngeliatin Bang Raffi aja nih ya. Enggak, dia lurus Bang. Dia nggak ngeliat gini. Pandangannya dia tuh lurus terus nih. Lurus aja begini. Gila. Gila. Dan akhirnya numpang nginep lah ya. Numpang nginep. Itu Dan itu udah udah nggak mungkin gue tidur ke kampus kan, tidur di masjid gitu kan. Iya. Gue cari teman yang bisa ditumpangin. Dan akhirnya nggak kuat nih ya. Dan kuat. bagusnya si Bang Rido ini temennya mau lah diajak berdiskusi ya. Iya, dia mau maksudnya udah ternyata dia ngalamin juga kan. Iya. Walaupun dia nggak terlalu peduli dengan hal itu. Justru dia juga ngalamin tapi nggak mau cerita nih ke Bang Raffi ya. Iya. Tapi cuma denger ya Bang dia. Iya, dengar ada yang Mungkin kalau di kamar disuruh mandi lanjut itu. dia mau di situ, Mm-mm. karena kan dia nggak terlalu pusing lah Iya. kayak gitu kan. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Bang Raffi Sama-sama Bang. udah mau bercerita nih di Dimensi Mistik. Siap. Dan Bang Raffi ini juga salah satu konten kreator nih ya. Siap Bang. Konten kreator horor Bang ya. Namanya Betul. Daring Malam Bang ya. Betul Bang. Ini konsepnya sama nih Bang, kayak Dimensi Mistik nih, Sama podcast kayak Bang, gini. podcast horor juga. Apa aja nih narasumbernya ya? Apa aja narasumbernya? Yang menarik selama ini di podcast Daring Malam cerita apa nih? Supir ambulan ya. Supir ambulan itu yang paling the best sih. Supir ambulan ya, ratingnya Ya, paling supir atas ya. Ya, sama ini Bang, yang apa namanya? Security Tumbal Proyek. Tumbal Proyek ya. Jadi buat kalian semua nih mampir langsung nih ke channelnya Bang Raffi Daring Malam. Di situ ada cerita ambulan ya, Ambulan. yang serem banget nih Bang ya pastinya. Parah itu, parah. Dan buat kalian wajib banget nih habis nonton ceritanya Bang Raffi, kalian wajib mampir ke channelnya Bang Raffi nih Daring Malam. Kalian support juga Bang Raffi semaksimal mungkin dengan cara subscribe sebanyak-banyaknya. Sekali lagi thank you banget Bang Raffi Siap Bang. udah mau berbagi pengalaman horornya nih Gua pada juga saat ngekos Suatu nih. kehormatan nih bisa hadir di apa Dimensi Mistik. Aduh sama-sama Bang Siap, Raffi. Bang. Thank you Sukses banget. terus Bang buat channelnya, Siap, amin. makin berkembang, Iya, Bang. saling support Bang ya. Siap. Sekali lagi terima kasih, Siap, sukses Bang. buat karirnya dan Amin. salam Bang buat keluarga itu. Siap.
Dan lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin lagi nih buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti narasumber gue kali ini. Ya, gue akhiri video ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton atau dengerin ceritanya Bang Raffi. Dan jangan lupa pastinya kalian mampir langsung nih ke channelnya Bang Raffi di Dering Malam. Kalian support dengan cara subscribe, karena di situ juga banyak cerita-cerita yang bener-bener epic, Bang ya. Betul banget, Bang. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Raffi. Sukses terus Bang buat channelnya Bang. Banyak banget, Bang. Siap. Sudah dikasih kesempatan untuk hadir di Dimensi Mistik. Sama-sama Bang ya. Siap. Ya, gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Raffi dari Dering Malam. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Raffi, thank you. Siap.